Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang tokoh ilmuwan Islam modern dan klasik. Tak kenal maka tak sayang. Maka selanjutnya kita kenalan dulu ya. Halo teman-teman, nama saya Syafitri Dwi Ananda dari kelas 6B PGSD Malam di STKIP Aramania tahun 2023. Tokoh ilmuwan pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina atau dikenal dengan nama Avicenna merupakan seorang ilmuwan dan filsuf muslim di Persia. Dia dianggap sebagai salah satu pemikir dan penulis paling berpengaruh pada zaman keemasan Islam. Bernama lengkap Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina, Ibnu Sina lahir di Afsana, dekat Bukhara, yaitu wilayah Uzbekistan sekarang, pada tanggal 22 Agustus 980 Masehi. Ia dilahirkan oleh ibunya yang bernama Satareh dan ayahnya bernama Abdullah. Sedikit tentang perjalanan pendidikan Ibnu Sina. Waktu itu, ayah Ibnu Sina menjabat sebagai gubernur pada sebuah desa di salah satu perkebunan Nuh Ibnu Mansur. Ibnu Sina dididik langsung oleh ayahnya di rumah yang merupakan tempat berkumpul orang-orang terpelajar di daerah tersebut. Tentunya, Ibnu Sina adalah anak yang luar biasa dengan daya ingat dan kemampuan belajar, serta memukau para ulama yang ditemui di rumah ayahnya. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran dan sebagian besar puisi Arab yang telah ia baca. Ketika Ibnu Sina mencapai usia 13 tahun, ia mulai belajar kedokteran. Pada usia 16 tahun, ia mulai menguasai bidang itu dan mencoba merawat pasien. Melansir pada Stanford Encyclopedia of Philosophy, keahliannya dalam pengobatan telah membuktikan nilai besar bagi Ibnu Sina. Karena melalui reputasinya di daerah itulah penguasa Samanid, Nuh Ibnu Mansur, datang untuk mendengar tentang dia. Setelah Ibnu Sina berhasil menyembuhkan penyakit Nuh Ibnu Mansur, ia diizinkan menggunakan perpustakaan kerajaan Samanid yang terbukti penting bagi perkembangan Ibnu Sina di seluruh jajaran keilmuan. Namun, kekalahan Samanid dan peristiwa traumatis lainnya seperti kematian ayahnya mengubah hidup Ibnu Sina. Tanpa dukungan sang ayah, ia memulai kehidupan dengan berkeliaran di berbagai kota di Khorasan. Ia bertindak sebagai dokter dan administrator di siang hari, sementara setiap malam ia mengumpulkan siswa di sekelilingnya untuk berdiskusi tentang filosofis dan ilmiah. Mungkin yang paling luar biasa adalah kenyataan bahwa ia terus menghasilkan beasiswa berkualitas tinggi meskipun gaya hidupnya kacau. Dua karya terpenting Ibnu Sina adalah The Book of Healing and The Canon of Medicine. Yang pertama adalah ensiklopedia ilmiah yang mencakup logika, ilmu alam, psikologi, geometri, astronomi, aritmatika, dan musik. Sedangkan yang kedua adalah buku tunggal paling terkenal dalam sejarah kedokteran. Ibnu Sina menulis sekitar 450 karya, sekitar 240 diantaranya telah bertahan. Dari karya-karyanya yang bertahan, 150 diantaranya tentang filsafat, sementara 40 dikhususkan untuk kedokteran, dua bidang di mana ia berkontribusi paling banyak. Dia juga menulis tentang psikologi, geologi, matematika, astronomi, dan logika. Karyanya yang paling penting sejauh ini menyangkut tentang matematika, bagaimanapun adalah karya ensiklopedia yang sangat besar, yaitu Kitab Al-Shifa. Tokoh selanjutnya yaitu Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsuf pertama di kalangan Islam sekaligus tokoh penggerak filsafat Arab, sehingga sering disebut sebagai Bapak Filsafat Arab. Ia juga diakui sebagai salah satu filsuf Arab paling berpengaruh karena banyak karya-karyanya yang dilahirkan.
Semasa hidupnya, Al-Kindi yang pandai berbahasa Yunani memang menerjemahkan banyak karya-karya filsuf Yunani ke bahasa Arab. Selain menulis bidang filsafat, Al-Kindi juga ahli dalam bidang matematika, etika, logika, dan psikologi hingga ilmu pengobatan, farmakologi, dan astrologi. Al-Kindi lahir pada tahun 801 Masehi di Kufa, Irak, dari keluarga bangsawan suku Kinda yang masih keturunan dari kepala suku Al-Ashj Ibnu Qais yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Ayah Al-Kindi bernama Ishaq merupakan gubernur Kufah yang membimbingnya sejak pendidikan pertama di Kufah. Ia kemudian melanjutkan studinya di Baghdad di bawah naungan Khalifah Abbasiyah, Al-Ma'mum, dan Al-Mutasim. Berkat bakatnya yang menonjol saat belajar di Baghdad, Al-Kindi dipekerjakan oleh Khalifah Al-Ma'mum di House of Wisdom, yaitu pusat penerjemahan teks-teks filosofis dan ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Selain itu, Al-Kindi diangkat sebagai guru putra Khalifah Al-Mutasim yang menggantikan Al-Ma'mum. Semasa hidupnya, Al-Kindi diperkirakan menulis setidaknya 260 buku yang mengulas berbagai bidang. Sebanyak 32 buku membahas geometri, 22 buku membahas filsafat, 22 buku kedokteran, 9 buku terkait logika, dan 12 buku fisika. Sayangnya, banyak karyanya yang telah hilang sebagai akibat dari ekspansi bangsa Mongol. Bahkan 24 karyanya yang ada baru ditemukan pada pertengahan abad ke-20 di perpustakaan Turki. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang Ibnu Sina dan juga Al-Kindi. Gimana teman-teman? Setidaknya teman-teman sudah tahu kan tentang beliau-beliau ini? Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.